Discuss hari ini adalah update fitur terbaru jurnal di Q2 2024. Bagaimana cara mengoptimalkan fitur-fitur terbaru jurnal yang tadi udah dijelasin. Terus terakhir ada juga sesi tanya jawab interaktif yang akan dipandu oleh tim jurnal. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, untuk agenda hari ini, yang pertama ada welcoming dan webinar info seperti yang akan aku pandu. Terus yang kedua, kita akan mengintip komunitas Mekari Jurnal Fintech One on One Community dan akan dilanjutkan oleh update fitur terbaru jurnal di Q2 2024 yang akan dipresent oleh Kahari Afif dari tim Mekari Jurnal. Dan selanjutnya ada tanya jawab interaktif dan kita akan tutup dengan giveaway voucher GoPay senilai 300.000. Jadi untuk voucher GoPay ini akan kita berikan untuk para peserta yang hadir nantinya sampai di akhir acara. Boleh di next. Oke, jadi aku mau mention nih kita dari Mekari Jurnal ini kita punya komunitas fintech one on one community. Sepertinya udah sangat banyak ya setiap hari yang bertanya Mekari fintech one on one community itu apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah sempet join, yang udah join community, yang udah pernah ikut event-event dari komunitas Mekari fintech one on one community, boleh dong di tap-tap layarnya dikasih reaction atau di kolom chat buat kita saling berkenalan dengan yang lain. Jadi apa sih Mekari Fintech One on One Community? Jadi Fintech One on One Community ini wadah atau komunitas bagi para pengguna Mekari Jurnal untuk saling berkomunikasi, bersilaturahmi satu sama lain. Dan untuk pengguna yang ada di Fintech One on One Community itu ada 1.200 pengguna, terdiri dari 100 lebih perusahaan dan juga 10 lebih industri. Boleh di next? Oke, kalau banyak yang bertanya-tanya, kita ngapain aja sih di komunitas ini? Jadi di komunitas ini kita belajar, berkoneksi, dan berkembang bareng-bareng. Yang pertama kita ada grup interaktif, di mana di dalam grup ini kita punya anggota dari berbagai latar belakang profesional dan juga pemilik bisnis yang berbagi cerita bareng-bareng kita sharing-sharing tentang berbagai topik yang ada di grup itu. Yang kedua kita ada webinar. Jadi webinar ini rutin setiap bulannya seperti yang sekarang kita lagi jalanin. Dan yang terakhir ada acara offline berupa kopdar. Jadi di situ kita bisa sharing-sharing, kita bisa berkoneksi dengan satu sama lain. Boleh di selanjutnya? Oke, kita juga punya website Mekari Community, di mana website ini berguna bagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan informasi dari community Mekari Jurnal. Jadi ada apa aja sih? Boleh di next. Oke, di website Mekari Community ini kita ada discussion page. Jadi kita bisa ngobrol antar pengguna dan tim jurnal. Jadi kalau buat teman-teman ada keluhan nih atau ada topik yang kira-kira bisa di-sharing-sharing, kita bisa sharing di website discussion page ini. Nanti akan direspon dan dilihat oleh teman-teman yang lain dan juga oleh tim jurnal. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita juga punya event page di website ini. Kita juga biasanya buat temen-temen yang kepo nih upcoming event di jurnal tuh ada apa aja, kita akan share di sini di website. Terus buat event-event yang udah lewat, rekaman-rekaman webinar juga kita akan share di website community. Boleh di next. Oke, buat teman-teman yang nantinya mau join di grup community, boleh banget infoin aja kalau teman-teman pengen join grup community Fintech One on One di link berikut. Boleh di next. Oke, nextnya kita juga di Mekari Community di website, terutama kita lagi ada event nih menyambut 17-an kemarin. Jadi event ini gampang banget, teman-teman tinggal upload foto yang menurut teman-teman tuh menggambarkan arti kemerdekaan atau foto momen lomba 17-an kemarin aja. Jadi bisa teman-teman upload di thread. Terus teman-teman bisa ceritain kisah di baliknya itu, kasih caption aja di foto itu apa sih ceritanya gitu. Terus caranya teman-teman tinggal login di website Mekari Community, klik discussion di bagian general, terus klik buat diskusi baru, nanti tinggal upload di situ aja dan buat 3 orang beruntung akan mendapatkan GoPay senilai 100.000 buat 3 orang dan juga nanti akan ada hadiah tambahan tiket Mekari Conference. Wah, lumayan menarik banget ya. Nanti buat teman-teman yang tertarik, tinggal dilihat aja di layar ada linknya bit.ly /community 17-an, nanti tinggal diklik aja. Dan untuk lombanya berlaku dari tanggal 14 sampai 23 Agustus. Boleh di next.
Oke, nanti kita juga akan ada sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan, boleh banget disampaikan di kolom Q&A. Jangan di kolom chat karena di kolom chat khawatir akan tenggelam ya. Jadi boleh banget disampaikan di kolom Q&A, nanti akan dijawab oleh tim jurnal. Boleh di next. Oke, kita akan juga ada feedback form. Jadi di feedback form ini teman-teman bisa sampaikan kebutuhan teman-teman semua. Jadi aku akan jelaskan sedikit nih untuk feedback form juga teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat karena sudah bergabung di webinar hari ini. Jadi pastikan saja teman-teman udah benar ngisi namanya, nama lengkapnya karena nama itu yang otomatis akan masuk di dalam sertifikat. Jadi jangan sampai salah. Terus kalau teman-teman punya kebutuhan-kebutuhan nih tentang webinar ini, tentang produk jurnal yang teman-teman dapetin insight di hari ini, boleh banget disampaikan aja kebutuhannya apa. Ada SCM, ada Mekari Pay, ada Mekari Expense, dan lain-lain. Boleh di next. Oke, kita juga lumayan ngerti nih kalau misalnya teman-teman mau lihat dulu mungkin produk demonya seperti apa sih dari Mekari Jurnal gitu. Oh masih bingung nih, masih banyak penasaran. Jadi teman-teman boleh banget bergabung di jurnal mastering kelasnya. Ada linknya ada di feedback form. Nanti teman-teman tinggal isi aja di feedback form kalau teman-teman mau ikutan jurnal mastering kelas. Jadi nanti teman-teman bisa banget ikut jurnal mastering kelas di setiap hari Rabu dari jam 2 sampai jam 4. Nanti teman-teman bisa bertanya-tanya nih tentang kalau bisnis saya bergerak bergerak di bidang ini, nanti apa aja sih yang diperluin gitu. Nanti bisa disampaikan di sana. Jadi teman-teman bisa lebih relate lah dengan produk jurnal. Boleh di next. Oke, eh, boleh di next. Oke, boleh mungkin kita langsung aja ya ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu ada pemaparan dari Kak Afif. Halo, Kak Afif. Halo Mas Raul, apa kabar? Oke, baik. Alhamdulillah. Gimana Mas Afif kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, soalnya lagi musim sakit ya, lagi agak panas. Mhm. Oke, mungkin bisa langsung aja nih ke sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Boleh langsung aja ke Afif untuk sesi pemaparannya. Waktu dan tempat, Oke, thank you. silahkan. Thank you Rahul. Siang semuanya. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Oke, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Afif. Saya Product Marketing Manager dari Makari Journal. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu sekalian mungkin pernah ketemu saya secara offline atau secara online, atau mungkin pernah di chat sama saya terkait customer story gitu ya. Mungkin, nah itu mungkin partnya saya nih, Product Marketing Manager. Jadi saya tugasnya untuk memarketingkan dari produk-produk jurnal sama mencari insight nih dari teman-teman, dari rekan-rekan Ibu Bapak sekalian terkait penggunaan jurnal itu seperti apa sih, use case-nya akan seperti apa gitu. Mungkin di kesempatan hari ini saya mau coba sharing sedikit gitu terkait apa sih yang selama ini kita udah lakuin di jurnal, terutama di 2024 di quarter 2 ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke produk roadmap-nya, mau coba buka dengan pertanyaan sih. Buat Bapak Ibu sekalian, fitur Mekari Jurnal apa sih yang paling impactful untuk bisnis Bapak gitu, atau Ibu sekalian? Karena kita kan selama mungkin dari 2023 ke belakang, jurnal itu fokus di accounting ya. Mungkin buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian, kira-kira fitur accounting apa sih yang paling impactful dari Bapak Ibu sekalian? Apakah dari sisi pembukuan, invoicing, atau manajemen inventory, warehouse management, atau manajemen pembayaran itu? Karena selama 2023 ke belakang, kita akan fokus di sini kan. Solusi akuntansi yang komprehensif untuk manajemen keuangan yang optimal gitu. Jadi fokus kita gimana caranya memberikan laporan keuangan yang kredibel nih, yang real time buat Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendukung pengambilan keputusan bisnisnya. Tapi di 2024 ini kita melihat ada peluang nih, maksudnya peluang pengembangan dari bisnisnya, kira-kira apa ya yang dibutuhin sama pasar di Indonesia. Kalau dari white paper yang sempat kita publish nih dari Makari Journal, ada perubahan nih, perubahan kebiasaan. Semenjak COVID sih mungkin kita bisa lihat ya. Dari yang mulai banyak offline, sekarang banyak online. Nah, dari online ini menghasilkan apa ya, kebiasaan dari konsumen itu yang berubah gitu, yang sangat amat disruptif atau perubahan itu cepat-cepat cepat sekali gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ngerasain di bisnisnya gitu ya. Uh, di bulan ini bisa produk ini naik, tiba-tiba di bulan lain produk lain yang naik gitu. Nah, uh, apa sih yang bisa bisa dari Mekar Jurnal tuh berpikir seperti uh,
kira-kira perannya Mekar Regional akan seperti apa ya untuk mendukung proses yang sedang berubah ini di Indonesia. Nah, kita makanya mikir untuk fokus ke supply chain management atau lebih ke operasional dari bisnis tersebut gitu. Jadi dari yang awalnya kita accounting plus basic inventory and warehouse, kita punya full cycle pembelian, kita punya conversion, product management, inventory management, warehouse management, sampai ke laporan di accounting dan third party integration untuk memastikan data-data ini akurat nih buat rekan-rekan sekalian. Nah, di 2024 kita mau coba melakukan pengembangan di sisi sorry, pengembangan di sisi supply chain manajemennya. Di sini nih di warna yang saya birukan lebih muda ini adalah fitur-fitur baru yang ada di jurnal selama 2024 ini. Kurang lebih 6 bulan terakhir lah ya. Kita ada fulfillment, ada production, di product management kita tambahkan product varian dan landed cost, inventory management kita ada punya inventory tracking, di warehouse management kita punya raw rack bin atau storage location. Terus di reporting kita kita memberikan satu tambahan fitur advance, itu laporan advance, ada sisi AI based analysis dari Irene, kita punya fill rate, punya inventory turnover, sama custom report dan analytics kayak gitu. Nah, di sini sih kenapa kita bikin seperti ini? Karena kita punya punya mission gitu, punya tujuan kalau misalnya kita secara operasional bisa decentralize nih di jurnal, mulai dari terima barang, pengolahan productionnya, terus pengolahan gudangnya, pengolahan inventory-nya udah terpusat nih di jurnal, data laporan keuangan itu akan semakin bisa digunakan dengan lebih baik, atau diutilize dengan lebih baik untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi apa sih yang dikembangkan dari jurnal? Kalau misalnya kita lihat dari per solution-nya nih, inventory management kita punya dua hal baru. Dari yang sebelumnya kita hanya bisa satu produk untuk satu variasi. Maksudnya adalah ketika misalnya saya jual baju, saya bikin produk di jurnalnya produk baju dengan ukuran warna hijau, ukuran S. Nanti di produk name keduanya baju ukuran hijau, ukuran L gitu. Jadi kan nanti di jurnal datanya akan ribuan tuh atau ratusan produk name yang akan didaftarkan di jurnal. Tapi sekarang kita punya produk varian namanya. Ini fungsinya apa? Fungsinya jadi kita bisa bikin master produk namanya baju. Nanti di dalamnya adalah kita bisa tulis baju untuk varian merah ada berapa, baju dengan varian hijau ada berapa. Terus yang kedua, kita punya namanya inventory tracking. Jadi sebelumnya kan kita melacak barang itu berdasarkan keseluruhan barang. Ya, misal baju pergerakan bulan ini berapa, pergerakan di setiap harinya ada berapa. Tapi kalau dengan inventory tracking kita bisa lebih spesifik lagi. Kita bisa menyematkan serial number atau batch dari setiap produk ini. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih kira-kira dari penjualan, misal dari serial number, misal penjualan handphone A gitu, handphone A ini terjual ke siapa, ketika nanti ada masalah di handphone A ini kita bisa tracking ini datangnya dari kapan dan komponennya akan seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang warehouse management kita juga dari yang simpelnya nih, simpelnya kita hanya meng-manage warehouse-nya gitu. Warehouse-nya lokasi ada di mana aja sih, terus barang di warehouse ini ada apa aja nih, stoknya berapa banyak. Tapi kalau sekarang kita punya storage location, kita bisa lebih detail lagi. Jadi di dalam gudang ini kita bisa bisa tahu nih, baju ini ditaruh di rak apa, baju ini ada di row apa, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih detail untuk mencatat peletakan barang-barangnya, kayak gitu. Untuk di production, kita sebelumnya punya namanya product conversion dan product bundling. Tapi sekarang kita ada namanya bill of material dan work order. Jadi lebih ke detail lagi, kita bisa bikin satu blueprint produksi ini yang bisa kita share, kita bagikan ke tim produksi. Lalu kita bisa juga catat tahapan produksinya. Kita bisa lihat proses produksinya seberapa, sudah sampai semana status dari produksinya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada order fulfillment. Nah, kalau order fulfillment ini lebih ke kita bisa tahu nih aktivitas di gudang tuh seperti apa. Misalkan kita tuh ada pembelian, kita bisa tahu, dari tim purchasing bisa notifikasi nih ke teman-teman gudang gitu. Ini ada purchase order nih, tolong nanti disiapkan gudangnya. Kita bisa pakai dashboard fulfillment. Nanti tim gudang tinggal lihat doang nih dashboard fulfillment. Oh, akan ada new order ini, datangnya kapan? Nanti dari tim gudang kalau misal udah nerima bisa ngupdate langsung di situ. Pun sama halnya dengan penjualan. Jadi kalau penjualan akan lebih detail lagi. Dia bisa dari mulai ada status pembeli, dari order masuk, ada proses pengambilan itu bisa tercatat semua di dashboardnya fulfillment, kayak gitu. Dan yang terakhir, dari sisi laporan kita juga ada pengembangan juga dari yang sebelumnya kita mengsinkronisasi otomatis laporan keuangan nih, laporan operasional ke laporan keuangan. Sekarang kita menambahkan sisi advance nih. Ada insight-insight yang bisa kita berikan, terutama di inventory sama di
laba rugi dan arus kas. Kita punya AI base, punya analytical automation gitu untuk membantu nih teman-teman atau ibu bapak sekalian untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik seperti itu. Nanti detail-detail dari setiap produk ini, setiap fitur-fitur baru ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide setelah ini, kayak gitu. Jadi sebetulnya goals-nya apa sih? Goals-nya jadi ketika kita ngomongin operasional, ada di sini semua gitu ya. Operasional akan terpusat di jurnal untuk mendukung data-data di accounting yang ada di sebelah sini, kayak gitu. Jadi data-data accounting, data laporan keuangan akan lebih powerful nih semenjak si operasional juga dilakukan di dalam sistemnya jurnal seperti itu. Plus kita juga punya Makari ekosistem, kita punya Makari Pay, punya Makari Expense, Makari Capital. Ini apa produk-produk lainnya dari Makari yang untuk mendukung bisnis bisnis kita bisnis Bapak Ibu sekalian itu lebih lancar gitu. Makari Pay untuk pembayarannya, Makari Expense untuk pencatatan biaya atau internal expenses, reimbursement dan kawan-kawan bisa langsung tercatat juga di jurnal. Dan Makari Capital adalah solusi untuk pendanaan bisnis gitu. Kita bisa juga punya solusi pendanaan bisnis seperti itu. Jadi tujuan akhir dari jurnal pengembangan fitur selama kuartal 2 dan kuartal 1 2024 ini adalah supaya ketika supply chains dan accounting yang ada di satu tempat, kita bisa melakukan analisa dan pelaporan lebih tepat gitu. Didukung dengan beberapa fitur-fitur advance dari laporannya untuk mendukung nih pengambilan keputusannya. Misalkan, berarti saya bisa melakukan reorder points-nya lebih sering nih, atau barang ini bisa barang ini laris nih, berarti kita harus melakukan produksi yang lebih banyak lagi atau reordernya lebih sering lagi. Ini yang tujuan-tujuan yang pengen kita ini adalah fitur-fitur yang pengen kita coba berikan gitu. Kita provide untuk mendukung bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti itu. Didukung juga kita punya platform untuk mendukung keamanan data dan integrasi untuk memudahkan proses input datanya. Seperti itu. Jadi mungkin setelah saya tadi jelaskan terkait general value-nya ya dari sisi produknya gitu, saya mau coba bahas sedikit tentang fitur-fitur baru yang ada di jurnal kayak gitu. Nanti mungkin dari teman-teman, ada dari Bapak Ibu sekalian, kalau pengen tahu secara detailnya atau produk demonya seperti apa, nanti bisa dibantu ketika dari di sesi tanya jawab gitu. Nah, yang pertama, di solusi manajemen gudang dan inventory. Kita di jurnal itu punya proses yang lumayan lengkap nih. Kita dari receiving barang, sekarang ada fulfillment inbound. Ketika pengalokasian barang gitu di gudang, kita punya multi warehouse dan storage location, kita bisa lebih detail lagi. Terus ketika work document configuration, pencatatan barang-barangnya, kita punya produk varian, produk management, serial number, batch expiry, yang langsung terintegrasi dengan accounting-nya. Lalu ketika ada perpindahan barang atau ada stok opnam, kita juga punya warehouse transfer dan stok opnam. Dan ketika proses barang keluar atau proses penjualan, kita punya fulfillment outbound untuk menjawab kebutuhan dari sisi pengambilan barang sampai pengiriman barangnya. Seperti itu. Yang pertama, saya mau coba masuk ke fulfillment dulu. Jadi fulfillment itu apa sih? Fulfillment mungkin simpelnya dari dashboard untuk mantau proses barang masuk dan barang keluar di gudang gitu. Jadi ketika ada penjualan nih dari tim sales gitu, punya sales order, mereka bisa nih langsung kirim sales order yang sudah dibuat, langsung kirim ke dashboard fulfillment ini untuk ngasih notifikasi ke teman-teman gudang gitu. Oke, ini harus ada pengiriman barang nih. Nanti data yang sudah dikirim. Jadi nanti ketika selesai bikin sales order, di action button itu diklik, akan muncul send to fulfillment. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah berlangganan, nanti ketika diklik ini akan masuk langsung ke pesanan baru, kayak gitu. Nah dari sini jadi tim gudang bisa centralize nih untuk ngecek barang-barang yang perlu dikirim, barang-barang yang perlu dipersiapkan untuk pengiriman. Nah ketika barang sudah diproses dari tim gudang, barang akan masuk di tahapan proses dan barang itu akan disimpan secara datanya gitu. Jadi nanti di jurnal ada stock on hand, ada stock on availability gitu. Nanti ketika barang itu sudah masuk di proses, stock availability-nya akan berkurang gitu. Jadi nanti dari teman-teman sales ketika lagi mau melakukan sales order yang lainnya ini, pesanan yang lainnya, itu akan melihat datanya si stock availability-nya seperti itu. Nah, lanjut nanti setelah barang sudah diproses, diberikan kepada kurir gitu yang sudah dipesan, nanti akan masuk ke sedang dikirim dan selanjutnya gitu. Sampai terkirim pun dicatat di sini seperti itu. Jadi selain ini untuk tim gudang, tim sales juga bisa nih ngecek,
ketika ada customer nanya, kira-kira Mas atau Mbak, barangnya sudah dikirim atau belum ya? Nanti tim sales nggak perlu nanya ke tim gudang, tinggal cek di sini aja. Kira-kira udah sampai mana? Udah sampai tahap dikirim kah atau masih di packing gitu. Jadi proses komunikasinya akan lebih lebih smooth nih antara tim sales sama tim gudang seperti itu. Nah, kira-kira implementasinya seperti apa sih untuk beberapa industri gitu ya? Di logistik dan trading, kita tadi yang sempat saya bilang, jadi kalau misalnya barangnya sudah masuk ke proses, barang kan dikurangin sehingga ini akan membantu ketika bisnis itu perputaran perputaran apa ya perputaran barangnya itu cepat banget gitu, proses jualnya tuh cepat banget. Ini penting banget untuk mengantisipasi ketika sales order masuk ternyata barangnya udah nggak ada karena lagi banyak pertungguan, lagi banyak waiting list nih di sisi packing barangnya gitu misalnya. Terus kalau di retail tadi sempat saya mention juga dia ada update status secara real time pengiriman barang, dan manufaktur mungkin lebih ke value ke pembelian misalnya. Jadi lebih mudah nih ketika ngecek barang ini sebenarnya datang dari kapan ya si raw material ini. Nanti tinggal buka aja ke dashboardnya fulfillment pembelian, lihat ada historical datanya kira-kira diterimanya itu tanggal berapa aja seperti itu. Itu untuk fulfillment. Jadi kalau prosesnya ketika ngomongin proses dari fulfillmentnya, di modul pembelian gitu, ketika kita kita proses di order gitu, proses pembelian, tim tim gudang atau tim lain bisa melakukan purchase request ke purchasing membuat purchase order. Setelah dia kirim ke vendor, dia juga bisa kirim ke tim fulfillment, tim gudang lewat send to fulfillment tadi yang button yang saya sempat jelaskan sedikit, akan masuk ke inbound dashboardnya, terus barang diterima akan diupdate ke purchase invoice dan selanjutnya ke inventory levelnya. Untuk yang outbound fulfillment, dari sales order dibikin sama tim sales bisa dikirim langsung ke sales order dashboard, stoknya disimpan secara sistem, terus ada picking dokumen, kita punya order delivery dokumen sampai delivery receipt dokumen seperti itu. Sorry, selanjutnya fitur kedua itu landed cost. Landed cost ini apa sih? Landed cost itu lebih ke fitur untuk mencatat biaya dari pengiriman barang gitu, dari pembelian barang. Biasanya kan terutama untuk bisnis yang import ekspor, trading, manufaktur itu kan kadang membeli barang itu dari luar gitu ya. Membeli barang untuk dijual atau raw material dari luar. Nah, biasanya barang dari luar ini kan butuh pencatatan biaya pengiriman, biaya cukai, atau handling handling cost-nya seperti itu. Itu kita sekarang kita bisa catat di landed cost. Jadi fitur ini ada di mana sih? Fiturnya ada di ketika selesai melakukan pembuatan purchase invoice, nanti di action button atau tindakan di button di tombol tindakan akan ada pilihan untuk treat landed cost. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa bisa masukin data tanggal transaksi, biayanya apa saja, dan produk-produk yang melekat dengan biaya-biaya tersebut. Kayak gitu. Nanti jadi membantu untuk perhitungan HPP-nya, perhitungan pembuatan harga jualnya seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya ada produk varian. Tadi produk varian sempat saya jelaskan sedikit. Jadi kalau fitur sebelumnya kita hanya bisa bikin baju hijau ukuran S, baju hijau ukuran L. Sekarang kita bisa bikin baju baju aja gitu di produk. Tapi di bawahnya akan ada sub produknya atau produk variasinya. Kayak misalnya ini saya contohkan lampu, ada lampu Philips putih 8, lampu Philips putih 11, seperti itu dan seterusnya. Kayak gitu. Ini akan membantu ketika bisnis-bisnis dengan produk variasinya tuh banyak sekali gitu. Ini kita juga punya fitur untuk langsung input otomatis gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan baju, terus variasinya apa warna, ada putih putih kuning, terus ada ukuran misalnya ukuran S dan L, nanti akan otomatis dibuatkan produk name-nya sendiri-sendiri seperti itu. Ini akan otomatis terbuat, dan ketika ketika dari teman-teman inventory gitu, teman-teman yang mengurusi gudang juga mudah nih ngeceknya. Jadi tinggal buka produk name namanya lampu, nanti di bawahnya akan langsung tertulis ini ada produk code-nya berapa untuk yang spesifik hitam dan advance, ada stoknya ada berapa, seperti itu. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada inventory tracking atau serial number dan batch tracking. Nah, ini biasanya berguna untuk perusahaan-perusahaan yang manufaktur gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang yang kadaluarsa atau produk-produk yang harus jual persatuan gitu. Nah, untuk yang terutama untuk yang trading, distribusi dan retail, user tuh bisa langsung pencatatannya lebih apa namanya terstandarisasi lah ya. Jadi ketika melakukan pembelian, ada barang datang dari mulai purchase delivery, tim teman-teman tuh sudah bisa nulis nih
di purchase delivery-nya, kira-kira barang ini serial number-nya apa aja, atau kira-kira barang ini batch-nya apa, atau kadaluarsanya tanggal berapa. Kayak gitu pun di ketika penjualan, admin dari gudangnya itu juga bisa nentuin, oke, di gudang tolong ambilin barang-barang yang dengan serial number seperti ini atau batch seperti ini. Karena di sini kan data udah ada nih, expiration date-nya udah ada. Jadi kayak kita bisa nentuin kira-kira barang mana nih yang jadi prioritas penjualan, seperti itu. Ini untuk inventory tracking. Terus untuk row rack bin, ini fitur yang lebih spesifik ketika mengelola gudang gitu ya. Terutama bisnis-bisnis yang punya gudang tuh kompleks gitu. Ada berlantai-lantai atau punya rak-rak yang banyak atau apa namanya, pembagiannya tuh sesuai dengan jenis barangnya gitu. Misalnya di perusahaan trading ya, perusahaan trading kadang bikin lantai sesuai produknya. Lantai satu buat handphone, lantai dua buat laptop misalnya. Kalau manufaktur mungkin lantai satu buat apa, section kiri atau section kanan buat barang mentah, section satu lagi untuk barang jadi gitu. Jadi ini um, lebih mudah kan pencatatan ketika di sistemnya, tapi ketika operasionalnya sama tadi seperti yang tadi, kayak apa namanya, inventory tracking. Jadi user bisa langsung, admin tuh bisa langsung bilang, oke, tolong ambilin barang handphone di lantai satu di rak berapa, 10 misalnya seperti itu. Jadi kolaborasinya akan lebih mudah, lebih cepat lagi dengan datanya yang sudah centralized semua di dalam satu sistem seperti itu. Nah, setelah tadi kita ngomongin inventory dan warehouse management, kita ngomongin manajemen produksi gitu. Manajemen produksi, kita punya dua fitur baru, bill of material sama work order management. Nah, sorry, sebentar. Bill of material, sorry. Bill of material tuh gunanya apa sih? Bill of material tuh mungkin bisa dibilang sebagai blueprint gitu ya. Blueprint dari bisnis, blueprint dari produksinya. Misalkan kita mau bikin meja gitu ya. Jadi meja kayunya butuh berapa panjang, pakunya butuh berapa, catnya butuh berapa, itu bisa dicatat di sini di bill of material. Nah, selain ada produk komponennya, kita juga bisa nyatat sini biayanya apa saja sih untuk produksi ini, terus prosesnya seperti apa, routingnya seperti apa, kayak pengecatan, pemotongan mungkin, kayak gitu. Dan di setiap prosesnya ini juga ada account mapping untuk account expense mappingnya atau biaya biaya dari setiap tindakannya bisa dicatat juga di sini. Nanti tujuannya apa sih ada bill of material ini? Jadi perusahaannya punya pegangan nih, punya satu blueprint untuk bikin satu meja ini. Saya butuh komponen apa aja. Jadi nanti ketika ada produksi, tinggal menggunakan bill of material ini untuk dijadikan work order gitu. Atau mungkin untuk bisnis-bisnis yang trading atau bisnis-bisnis distribusi yang bergantung dengan produsen atau manufaktur gitu, bisa 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 menggunakan data-data di sini untuk dikirimkan ke tim manufakturnya seperti itu, kayak gitu. Nah, data-data di bill of material ini bisa langsung disinkronisasi dengan work order. Work order itu um, lebih ke surat perintah kerjanya gitu, surat perintah produksinya. Jadi setelah bill of material dibuat, kira-kira masuk orderan untuk bikin meja 10. Jadi uh, apa, atau Bapak Ibu sekalian tinggal bikin tipe perintahannya, penyusunan gitu, penyusunan meja mau dilacak atau enggak, sama kuantitasnya berapa gitu. Nanti dari sini datanya akan langsung otomatis mengupdate komponen-komponen di bawahnya gitu. Jadi sesuaikan nih, misalnya bikin 10 berarti nanti kayu yang dibutuhkan ada berapa, akan otomatis terhitungkan di komponen produknya. Seperti itu. Nah, selain surat perintah kerja, kita juga bisa ngelacak nih prosesnya, proses routingnya gitu. Misalnya di bisnisnya Bapak Ibu sekalian ada perakitan dan pengecatan. Nah, ketika Bapak pilih ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngecek nih, kira-kira untuk perakitannya udah sampai mana prosesnya. Apakah sudah dimulai atau masih, atau apa, atau sudah selesai gitu misalnya. Jadi lebih mudah nih buat Bapak Ibu sekalian gitu yang harus memantau proses produksi di pabriknya atau di warehouse-nya gitu, di workshop-nya, sorry. Itu bisa langsung secara online gitu tanpa harus nanya langsung ke tim produksinya seperti itu. Dan semua biaya itu bisa langsung di mapping ini dengan expense untuk memastikan data itu tercatat tuh, biayanya tercatat, biaya potongnya, ongkos kirimnya itu bisa tercatat dengan baik di sistem jurnal seperti itu. Itu untuk manajemen manajemen produksinya gitu ya. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya tadi balik lagi kita masuk ke accountingnya biar data-datanya itu konsisten gitu. Data-data yang biaya produksinya tercatat atau
atau biaya pengiriman yang tercatat seperti itu, biar nggak ada hidden cost yang bakal nanti bisa merugikan perusahaan-perusahaan Bapak itu, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pengambilan keputusannya akan lebih baik nih eh, ke depannya seperti itu. Jadi selain itu, selain accounting-nya, accounting proses yang eh, kita sudah pembukuannya sudah baik, kita juga mendukung laporan-laporan keuangan yang lebih advance gitu. Kayak contoh satunya adalah fill rate report. Fill rate reportnya apa sih? Fill rate report ini lebih ke gimana kita bisa tahu stok yang sekarang dengan purchase order yang sudah dilakukan tuh bisa memenuhi pesanan sampai sejauh mana gitu. Jadi misalnya di fill rate report Bapak Ibu milih periodenya 3 bulan ke depan gitu ya. Nanti dia akan ngebaca setiap periodenya, kira-kira akan di periode berapa si barang-barang ini nggak akan terpenuhi gitu. Pesanan-pesanan yang masuk itu nggak akan terpenuhi gitu. Jadi dia akan melihat dari sisi stok yang tersedia sampai tanggal tersebut dan purchase order yang sudah masuk gitu. Jadi akan memperhitungkan hal tersebut. Jadi tujuannya apa sih ada fill rate report ini? Tujuannya untuk jadi pertimbangan nih ketika dari bisnis manufaktur bisa tahu kira-kira berarti saya perlu bikin strategi produksinya kapan nih, perencanaan produksinya seperti apa. Untuk trade dan retail mungkin menjadi lebih tahu kapan harus melakukan restock. Jadi saya bisa lebih tahu nih, bisa menghemat biaya dari proses reordernya. Jadi nggak buru-buru, nggak instan gitu ya proses reordernya seperti itu. Dan di report fill rate report ini ketika barangnya sudah minus gitu ya, kita bisa langsung pilih order to supplier. Jadi bisa langsung bikin purchase order nih sesuai tanggal di mana barang itu udah nggak tersedia lagi. Atau mungkin purchase ordernya tidak bakal memenuhi dari pesanan yang masuk seperti itu. Terus selanjutnya ada inventory turnover analysis. Ini lebih ke perhitungan rasio perputaran barang gitu ya. Jadi misalnya si Air Jordan ini kira-kira rasio perputarannya berapa kali ya? Apakah uh, apakah terlalu lama atau terlalu cepat gitu? Kalau misalnya terlalu lama, mungkin itu akan mempengaruhi dari sisi managing warehouse-nya atau dari barangnya bakal rusak atau enggak ya. Kalau terlalu cepat, ini akan mengganggu dari sisi reorder strateginya enggak. Kalau misalnya kita terlalu cepat untuk reorder, itu kan kalau misalnya kita punya cukup waktu ini untuk melakukan reorder gitu, kita kan bisa menghemat biaya nih dari sisi ongkos kirim atau ongkos pesanannya kan lebih bisa kita kita push kan, bisa kita tekan gitu. Jadi dengan adanya inventory turnover analysis nih, kita bisa tahu nih, bisa menentukan strateginya apa nih untuk satu barang ini. Apakah kita lebih turunkan proses pengadaan barangnya atau kita lebih percepat lagi pengadaan barangnya. Akan seperti itu. Selanjutnya ada dua fitur yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah coba kali ya. Ini mungkin di 2024 awal mungkin sudah ada. Jadi ada monthly profit and loss analysis. Jadi yang pertama ini lebih ke ini laporan apa ya, rangkuman laporan ya untuk laba rugi selama 3 bulan ke depan gitu. Jadi sistemnya kita dari jurnal akan mengotomasi pengolahan datanya, kita akan perhitungkan 3 bulan terakhir ini laba ruginya seperti apa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian punya gambaran nih kira-kira apa yang perlu diperhatikan, apa yang sudah bagus di bisnis Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ini laporannya bersifat seperti pengiriman melalui email gitu ya, jadi otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal terima aja, tinggal baca gitu. Dan ini juga bisa jadi bahan ketika buat meeting atau buat ngobrol sama stakeholder terkait seperti itu. Dan yang satu lagi ada custom analytic. Ini mungkin ke leader-leader atau ke manager gitu yang butuh melakukan monitoring nih atau monitoring KPI atau melihat performance dari bisnisnya gitu. Kita punya custom analytic. Jadi Bapak Ibu mungkin familiar dengan dashboard business overview mungkin ya. Nah, ini kita menambahkan opsi untuk menambahkan dashboard-dashboard tambahan gitu. Jadi yang tadinya ada di dashboard existing di sini, jadi Bapak Ibu bisa nambahin nih atau mungkin bikin dashboard untuk khusus untuk penjualannya atau dashboard untuk inventory inventory performance seperti apa. Itu yang goals yang pengen kita capai dengan adanya custom analytics tersebut. Seperti itu. Sorry. Jadi, sorry. Oke, sorry. Oke, Satu masih lagi. Satu satu lagi, lagi. Mas Oke, Raul. siap.
Jadi untuk recap dari semua presentasi atau penjelasan saya tadi, jadi kita melakukan pengembangan dari sisi purchasing, production, inventory, warehouse management, hingga report dan insight gitu. Nah mungkin sebelum aku tutup nih, sebelum aku pindahkan ke rekan saya, sebetulnya ini fitur yang ada di sini, mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian penasaran nih, pengen seperti apa sih produknya gitu ya, fiturnya. Nanti ketika di sesi Q&A bisa sekalian tanya nih ke teman-teman, nanti mungkin dari saya atau dari teman-teman product manager akan coba kasih demo singkat nih terkait fitur-fitur yang Bapak Ibu sekalian tertarik seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Rahul dari saya dulu. Oke, terima kasih Mas Afif atas penyampaiannya sudah Ya, sangat lengkap sekali ya tentang produk update nih dari A sampai Z. Mungkin udah banyak yang mau tanya, tapi kita lanjut dulu ya ke sesi dari Kak Debi. ya, silakan. Oke, eh, boleh aku panggil halo Kak Debi. Halo, halo, Rahul. Halo, Selamat suaranya siang. agak kecil Kak Debi. Halo, halo. Oke, sudah Kedengeran aman. nggak? Aman Boleh. ya? Oke, Oke, Kak Debi mau share screen dulu? boleh. Mungkin aku izin dulu untuk share screen ya, kalau gitu. Oke. Oke, apakah udah kelihatan ya untuk screennya? Masih agak ngezoom Kak. Boleh dimundurin sedikit. Oke, slide-nya dari. Oke, siap. Boleh, silakan, Kak Debi. Oke, thank you mungkin Rahul atas intronya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama aku Debbie, Senior Project Manager untuk produk Mekari Pay dan juga Mekari Expense. Nah, pada hari ini aku mau share sedikit juga terkait dengan produk update untuk kedua fitur ini dan juga mungkin sekalian sedikit refreshment gitu ya untuk apa sih ini Mekari Pay dan juga Mekari Expense seperti itu. Nah, untuk Mekari Pay sendiri, mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar ya dengan namanya, mungkin juga udah sering lihat nih di jurnal ataupun di sini di sisi sebelah kiri itu pasti sering banget ngelihat nama kata-kata Mekari Pay gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu Mekari Pay? Mekari Pay itu adalah solusi payment digital di mana ini fitur utamanya atau fungsi utamanya itu adalah untuk membantu pengiriman dan juga penerimaan pembayaran langsung masuk ke jurnal seperti itu. Nah, fitur Mekari Pay ini sendiri tuh sudah merupakan fitur dari jurnal. Jadi ini sudah di-include di paket jurnal apapun dan di sini sudah free ya di-include dan tinggal sign up aja via jurnal seperti itu. Nah, di sini aku pengen share sedikit sebenarnya fitur-fitur apa aja sih yang kita punya di Mekari Pay dan gimana cara fitur-fitur ini bisa membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk mengelola penerimaan dan juga pengiriman uang seperti itu. Nah, di sini kita ada dua fitur utama. Yang pertama itu adalah penerimaan pembayaran atau biasa kita sebutnya ini adalah pay in. Di sini kita membantu dalam hal menerima pembayaran dari end customer kita. Nah, di sini untuk Mekari Pay sendiri fitur pay in ini atau penerimaan pembayaran kita sudah bisa sediakan berbagai metode penerimaan pembayaran yaitu adalah virtual account, credit card ataupun QRIS dan juga bank transfer. Jadi di sini pada saat Bapak Ibu mengirimkan payment link seperti itu ya ke customer, nanti dari customer itu sudah memiliki beberapa opsi. Kira-kira apakah mau bayarnya nih pakai credit card atau pakai QRIS aja atau virtual account. Jadi di sini dari customer pun akan memiliki banyak opsi gitu ya. Jadi mungkin untuk pembayarannya pun tidak perlu lagi untuk tungguan, oh harus ke ATM dulu nih, ataupun harus login dulu ke mobile banking, lalu nanti kena cut off dan sebagainya, itu udah tidak perlu lagi. Lalu untuk fitur kedua, kita juga sudah punya yang namanya payout atau pembayaran supplier keluar gitu ya, pembayaran ke vendor ataupun ke supplier, di mana ini kita pembayarannya itu sudah bisa kirimkan uang ke berbagai bank di Indonesia, lebih dari 50 bank di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu punya mungkin vendor atau suppliernya yang banyak dan mungkin butuh bank-banknya itu berbagai macam gitu ya. Nah, di sini kita bisa dibantu melalui Mekari Pay di mana nanti Bapak Ibu sekalian tuh tidak perlu lagi untuk login ke berbagai bank
Hanya melalui MekariPay aja itu nanti sudah bisa mentransfer ke berbagai bank di luar seperti itu. Nah, di sini untuk fitur payoutnya sendiri ini kita juga sudah ada fitur maker dan releaser, di mana di sini kita itu goal utamanya itu adalah untuk membantu mengontrol pengeluaran perusahaan ya. Jadi tadi dengan adanya maker dan releaser dan ada additional workflow, kita bisa make sure bahwa pembeliannya ini sudah sesuai dan pengeluaran uangnya itu sudah tertrack dengan rapi dan tepat. Itu. Nah, di sini kita juga melalui MekariPay kita melihat adanya penghematan dan dalam waktu pembukuan. Jadi kita melihat based on data untuk existing klien-klien MekariPay kita bahwa di sini kalau mereka menggunakan MekariPay, mereka bisa hemat waktu up to 2 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan metode manual seperti itu. Jadi kita melihat kalau tadinya mungkin banyak waktu yang diperlukan gitu ya untuk mungkin ngirim invoice satu-satu, lalu untuk rekon lagi manual satu-satu, uangnya yang masuk ini untuk invoice yang mana saja, lalu nanti juga harus diupdate lagi status-statusnya di jurnal. Di sini semua yang sifatnya itu manual seperti itu bisa dieliminasikan dengan pengotomasis otomisasikan dari MekariPay seperti itu. Nah, di kuartal kedua ini kita juga ada rilis beberapa improvement khususnya untuk Makari Pay. Salah satunya itu adalah Makari Pay pada jurnal mobile. Jadi kalau misalkan tadi ini Bapak Ibu mau lihat mungkin lagi di luar gitu ya, nggak sempat ngelihat dari laptop. Sekarang itu aktivitas di Makari Pay sudah bisa dilihat dari mobile. Jadi misalnya ada pembayaran uang masuk ataupun tadi misalkan Bapak Ibu owner sebagai releaser ya ingin mentransfer uang keluar, tinggal approve aja on the go. Semuanya sudah bisa dilakukan di jurnal mobile seperti itu. Nah, di sini kita ada beberapa fitur utama juga di Makari Pay. Jadi yang pertama itu adalah kemudahan dalam pembayaran seperti itu ya. Di mana di sini kita sudah bisa kalau misal ada invoice ke customer, kita bisa langsung aja tinggal kirimkan link invoice ke customer ataupun kita sudah punya ada template di jurnal yang sudah bisa menyertakan link Makari Pay tersebut. Seperti itu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal nanti di scan aja, nanti akan langsung muncul berbagai metode pembayaran yang tadi mungkin saya mention ya. Contohnya virtual account, credit card, ataupun QRIS, ataupun bank transfer. Jadi itu udah sangat mudah untuk diakses dan juga digunakan. Nanti kita juga di sini sudah sebagai paket dari jurnal Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah include 100 kali gitu ya kuota gratis untuk payout dan juga 50 kali gratis untuk kuota pay in untuk penggunaan Makari Pay-nya. Jadi untuk sign up-nya sendiri itu juga sangat mudah. Nanti juga penggunaannya pun kita sudah ada include free kuota di sini. Lalu yang terakhir kita juga ada transaksi otomatis di jurnalnya. Jadi tadi kalau misalkan ada pembayaran dari customer menggunakan Makari Pay, nanti dia akan sudah langsung terrekonsiliasi dengan otomatis. Jadi dalam segi statusnya ataupun nanti balance-nya gitu ya, semuanya akan sudah tercatat di jurnal. Jadi tidak perlu lagi nih Bapak Ibu untuk mengupdate satu-satu gitu ya invoice-nya merekonsiliasi satu-satu lagi gitu untuk invoice-nya ataupun tadi yang purchase order dibayarkan melalui Makari Pay itu sama untuk statusnya dan juga rekonsiliasinya itu semua akan langsung tercatat secara otomatis di jurnal. Jadi dengan kemudahan-kemudahan ini yang kita berikan, hopefully itu bisa membantu dalam Bapak Ibu sekalian untuk mendigitalisasi proses pembayaran dan juga penerimaan uang di perusahaan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin itu update singkat terkait dengan Makari Pay. Eh, Lalu selanjutnya aku ingin update juga terkait dengan software terbaru dari Makari, yaitu adalah Makari Expense, seperti itu. Nah, Makari Expense ini itu adalah merupakan suatu software yang fungsi utamanya itu adalah untuk mengelola biaya operasional perusahaan atau expense management software. Di mana di sini itu kita ada beberapa fitur utama ya. Contohnya adalah approval flow, lalu juga manajemen pengelolaan biaya, dan juga pastinya ini sudah terintegrasi dengan jurnal seperti itu. Jadi di sini bedanya kalau misalkan jurnal itu mungkin lebih ke arah manajemen invoice, faktur, terus juga mungkin otomisasi pembukuan dan juga
making sure pembukuannya semua dicatatkan. Di sini Mekarik Access membantu dalam hal kontrolnya, di mana kita sudah bisa sediakan approval flow-nya, lalu juga kontrol-kontrol lainnya seperti budgeting dan sebagainya itu bisa dilakukan di Mekarik Expense seperti itu. Nah, di sini harapannya dengan menggunakan Carry Expense, kita ini bisa mengelola pengeluaran bisnis dengan lebih cepat, tepat, dan juga hemat. Di mana ada beberapa improvement gitu ya di company flow Bapak dan Ibu. Itu dengan menggunakan Carry Expense, kita bisa memonitor pengeluaran secara real time. Seperti itu, lalu juga ada sentralisasi dan integrasi data. Jadi melalui integrasi Mekari Talenta dan Mekari Jurnal, ini kita akan gunakan data-data yang relevan dan kita akan bisa pakai juga itu di Mekari Expense. Jadi nanti dari segi onboardingnya atau mau melihat datanya pun itu juga akan menjadi lebih sangat mudah seperti itu. Dan yang terakhir kita juga ada transaksi otomatis dan integrasi otomatis ke jurnal dan juga banyaknya transaksi-transaksi otomatis lainnya ya yang kita bisa lakukan di sistem Mekari Expense. Nah, di sini aku mau share sedikit terkait dengan apa sih fitur-fitur utamanya dari Mekari Express sendiri. Jadi di sini kita ada beberapa core fitur di mana core fitur kita itu memang khusus untuk mengelola biaya operasional perusahaan ya. Jadi fitur-fiturnya itu related dengan reimbursement atau cash advance, petty cash, perjalanan dinas. Kita juga ada kartu kredit virtual, pembayaran vendor dan juga budgeting capability di Mekari Expense. Nah, ini kalau aku boleh highlight quickly satu persatu terkait dengan fiturnya. Yang pertama, kita ini ada reimbursement dan cash advance, di mana ini mungkin biasa ini lebih digunakan dari sisi karyawan ya. Misalkan karyawan-karyawan Bapak Ibu nih banyak yang mungkin sering keluar-keluar, lalu butuh ada reimbursement terkait dengan transport dia atau bensin dia, seperti itu. Biasa itu bisa menggunakan modul reimbursement dan cash advance ini. Di mana di sini kita sudah sediakan beberapa kontrol dan budgeting capability. Jadi di sini itu contohnya di reimbursement kita bisa mengotomisasi alur persetujuan. Jadi di sini Bapak Bapak Ibu bisa atur. Misalkan kalau kita mau kontrolnya, oh mungkin sangat kuat nih ya. Misalkan kalau misalkan pembayaran di atas 1 juta, mungkin kita mau approval lainnya itu di otomisasi 3 approval layer nih. Jadi misalkan atasannya langsung, terus nanti harus dari finance yang approve juga, lalu mungkin harus dari sampai owner juga yang approve baru dia bisa rilis, itu juga bisa. Jadi kita bisa atur alur persetujuan itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Di sini kita juga bisa sudah tentukan budget dan saat limitasi. Jadi di sini kita bisa atur setiap kebijakan perusahaan itu dengan budget masing-masing dan limit masing-masing. Jadi tadi misalkan contoh, oh mungkin satu karyawan ini hanya bisa untuk mengajukan reimbursement sebulan untuk transportasi sebesar 500.000 seperti itu. Jadi nanti setelah kalau misalkan dia ada mau pengajuan lebih dari 500.000, itu akan langsung otomatis di reject dan tidak bisa diajukan. Jadi dari sisi dari sisi company pun ini akan sudah jauh memudahkan ya dari segi budgeting kontrolnya. Jadi udah tidak perlu lagi adanya nanti di akhir bulan atau mungkin di akhir tahun baru dihitung-hitung ternyata over budget nih gitu ataupun ada beberapa transaksi yang harusnya kayaknya nggak boleh nih di reimburse atau tidak sesuai seperti itu. Jadi kita sudah bisa untuk setting yang hal-halnya mungkin yang biasa dilakukan manual gitu ya kontrolnya ini semua bisa dilakukan secara otomatis by system seperti itu. Lalu kita juga ada disbursement atau pentransferan terjadwal di mana ini setiap reimbursement yang sudah di approve itu akan kita bisa transferkannya sesuai dengan jadwal company. Jadi mungkin ada yang company itu jadwal transfernya cuma sebulan sekali nih kalau untuk ke karyawan atau prefernya oh mungkin kayaknya agak kelamaan nih kalau sebulan sekali. Mungkin setiap hari aja nih kita transfer. Itu semua bisa kita atur by system seperti itu. Lalu kita juga ada modul perjalanan dinas. Jadi ini sebenarnya capability-nya mungkin mirip ya dengan reimbursement dan cash advance, di mana kita ini juga bisa ada alur persetujuan dan juga budgeting capability. Tapi di luar itu kita juga ada tambahan di perjalanan dinas ini, di mana kita ini sudah
deskripsi-deskripsinya dan fungsi-fungsinya itu lebih related ke perjalanan dinas. Jadi nanti ada informasi terkait dengan akomodasi, transportasi, lalu juga mungkin nanti kita juga bisa assign PIC, procurement PIC untuk memberikan akomodasi dan juga transportasi tadi. Jadi semuanya itu sudah semua data-datanya itu sudah bisa ada tertampung di satu aplikasi. Nanti realisasinya pun seperti reportnya ataupun nanti ada kelebihan pembayaran cash advance atau kekurangan pembayaran cash advance, semuanya itu juga bisa dilakukan by system. Tinggal diajukan reportnya, nanti ada kekurangan kelebihan akan langsung ditransfer juga seperti itu. Kita di sini juga ada menu kartu kredit visual, di mana kita sudah bekerja sama dengan Mastercard. Jadi di sini itu fungsi utamanya ini kita bisa untuk melakukan pembayaran online dengan berbagai mata uang. Jadi nggak hanya rupiah aja, tapi mata uang asing itu juga sudah bisa dengan kartu kredit virtual kita. Nah di sini kita itu membantu dalam hal transparansi dan juga keamanan, di mana kita ini setiap kartu kredit virtual bisa kita create dan kita assign ke satu PIC tertentu gitu. Jadi nanti setiap transaksi yang dilakukan di kartu kredit virtual tersebut itu sudah jelas apakah ini dipakai untuk penggunaan apa, apakah ini dipakainya untuk emang kepentingan perusahaan atau apa. Nah, di situ semuanya nanti jelas dari segi merchantnya, dia beli di mana, amountnya, lalu nanti siapa yang pakai karena PIC-nya sudah jelas, itu semua sudah eh, bisa digunakan virtual kartu kredit virtual ini. Nah, biasa ini dari klien-klien jurnal banyak yang menggunakan kartu kredit virtual itu untuk pembayaran seperti advertising ataupun kayak subscription. Banyak juga yang pakai untuk online transportasi dan juga atau beli di e-commerce seperti itu ya. Misalkan, oh butuh peralatan kantor nih, ada yang kurang dan sebagainya, mungkin sering beli di eh, e-commerce gitu ya. Nah, itu juga bisa pakai dengan kartu kredit virtual kita. Lalu kita juga punya modul namanya bills atau pembayaran vendor. Ini sebenarnya fungsinya adalah untuk pembayaran ke vendor gitu ya, keluar. Dan di sini kita ada beberapa fitur utama juga di mana kita sudah bisa membayarnya terjadwal, yaitu kita bisa eh, atur nih apakah mau on due date ataupun pada saat di approve langsung ditransferkan ataupun ada mau schedule tertentu. Jadi di sini dari segi cash flow pun dari company sendiri akan bisa atur sendiri gitu ya. Apakah mau transfernya itu kapan. Lalu kita juga di quarter 2 ini kita sudah rilis adanya namanya pembayaran internasional atau international remittance, di mana kita sudah bisa untuk transfer uang ke luar negeri gitu ya, ke vendor-vendor dengan mata uang asing. Jadi di sini itu kita sudah bisa transfer uangnya dalam mata uang USD, Euro, Singapura, Australia dan juga Chinese Yen seperti itu. Jadi di sini juga sudah sangat memudahkan ya untuk pembayaran ke luar negeri, nggak perlu lagi untuk mungkin pergi ke bank atau ke teller gitu ya untuk melakukan pentransferan dan pembayaran vendor ke luar negeri. Dan yang terakhir kita juga sudah ada budgeting capability, di mana ini kita sudah bisa bikin multi account untuk setiap project-project tertentu. Jadi mungkin ada company yang, ini yang prefer mungkin untuk cash project A ini pengennya dipisahin dulu gitu ya. Nanti cash untuk atau dana untuk project B itu dipisahkan lagi seperti itu. Nggak mau bercampur dananya satu dengan yang sama yang lain. Nah, di sini kita sudah bisa gunakan fitur namanya adalah multi account, di mana itu fungsi utamanya adalah untuk memisah-misahkan dana dan juga kita bisa meng-assign PIC masing-masing ke setiap account-account tersebut. Jadi tadi eh, transparansinya dan juga kontrolnya itu akan terjaga karena PIC-nya itu sudah bisa melihat semua transaksi dalam account-account tersebut. Seperti itu. Nah, di sini mungkin aku juga highlight sedikit terkait dengan integrasinya seperti apa sih dengan jurnal. Jadi mungkin tadi kita sudah bisa otomatisasi dari Mekari Expense ke Mekari Jurnal dalam hal pencatatan jurnal entry. Jadi tadi pada saat ada pengajuan reimbursement, cash advance, business trip dengan kategori tertentu, misalkan kita ada kategorinya reimbursement transport, itu kita sudah bisa kalau misalkan sudah ditransfer, kita bisa langsung untuk catatkan jurnal entry-nya ke jurnal secara langsung dengan mapping-mapping bagian akun atau cowok yang sudah dipilih gitu ya. Jadi misalkan tadi ada pengajuan kategori transport, kita mau mapping
kecoa jurnal misalkan akun 6001 gitu ya untuk transportasi, itu nanti akan langsung kita otomatis untuk dibuat jurnal entry-nya. Jadi nanti dari Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu lagi untuk merekap satu persatu, mencatat satu persatu satu lagi di jurnal terkait dengan semua transaksi reimbursement tersebut gitu ya. Karena kan biasa mungkin transaksi reimbursement itu sifatnya banyak transaksinya tapi amount-nya kecil-kecil seperti itu. Jadi semua manual work-nya terkait dengan pencatatan di jurnalnya akan sudah langsung terakomodir seperti itu. Nah, mungkin dari aku so far update-nya untuk Mekari Pay dan Mekari Expense di quarter 2 ini sudah cukup. Mungkin aku balikin lagi ya ke Rahul. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Debi atas update-nya. Oke, aku udah cek untuk kolom Q&A, udah lumayan banyak yang bertanya ya. Tapi untuk masuk ke sesi Q&A, mungkin kita akan show dulu ya untuk feedback formnya. Jadi teman-teman bisa sampaikan untuk kebutuhan teman-teman apa aja terkait fitur jurnal, terutama yang tadi udah dijelasin sama Kak Afif dan juga Kak Debi. Mungkin aku bisa kasih waktu aja untuk teman-teman isi sekitar 5 menit ya. Jadi karena sekarang jam 2 lewat 29, mungkin sekitar 2 lewat 34, nanti kita lanjut ke sesi Q&A. Oh iya, nanti untuk sesi kuis di akhir eh, webinar juga kita akan berdasarkan dari feedback form yang teman-teman isi. Jadi untuk teman-teman yang udah isi feedback form, namanya akan kita kocok untuk 6 orang beruntung akan mendapatkan voucher GoPay dengan total Rp300.000 untuk 6 orang. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi feedback form ya. Aku tunggu sampai jam 2 lewat 34. Terima kasih.
Oke, halo teman-teman, buat teman-teman semua yang udah isi feedback form, kita juga lagi ada polling yang mungkin akan muncul di layar teman-teman yang sebentar lagi akan aku launch. Mungkin aku minta tolong bantuannya buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk para peserta buat isi polling yang akan aku launch ya. Jadi pollingnya ini tentang survei penggunaan diskon di perusahaan Anda. Silakan langsung diisi aja, singkat kok. Nanti sebentar lagi kita akan mulai ke sesi Q&A. Lingkaranku kerap bertanya, mengapa ku tampak biasa-biasa saja, jalani hari dan tertawa. Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Tak perlu ku terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa ku mudah terima? Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Tak perlu ku terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mungkin memang sudah waktunya. Walau kadangkala rindu menyapa pada saat-saatnya. Oke, oke. Kita langsung masuk di sesi Q&A aja ya, karena udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin aku coba pilih dulu ya untuk pertanyaannya. Oke, jadi ada pertanyaan nih dari Kak Michael Elia. Halo, selamat siang. Saya ingin bertanya apakah work order bisa dibuat tanpa ada bills of materials? Karena pekerjaan saya penggunaan bahannya per satu produk tidak bisa difikskan satu barang. Jadi berapa banyak bahan yang dibutuhkan karena tergantung dari desain pembeli dan apakah bisa diubah nantinya jika ada perubahan pada work of order. Boleh silakan Kak Afif mungkin ingin menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau terkait hal itu, sebetulnya sekarang belum ada di sisi production atau di sisi produknya jurnal. Tapi kita ada rencana untuk pengembangannya ke arah sana. Mungkin dari sisi Bapak siapa tadi, Mas Raul? Bapak Michael Elia. Bapak Bapak atau Michael, Ibu Michael Elia. Bapak atau Ibu Michael Alia bisa sampaikan di feedback form mungkin ya kebutuhannya. Nanti mungkin Betul. dari teman-teman kami bisa hubungi ke Bapak atau Ibu Michael Alia untuk terkait kebutuhannya. Sekalian untuk UT-nya mungkin ya, seperti itu. Oke, dari Bapak atau Ibu Michael Elia, apakah sudah clear? Boleh jawab di kolom komen kalau sudah clear. Atau aku coba low to talk aja. Halo, Bapak atau Ibu Michael Elia. Oh iya, udah Pak. Oke, baik. Sudah clear. Oke, siap. Thank you atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Fitri ya. Untuk setiap produk di Mekari, apakah bisa dibedakan setiap akun untuk akses-akses tertentu bisa dibatasi? Misalnya untuk tim divisi collection revenue hanya bisa mengakses penjualan dan lain-lain. Dari divisi accounting finance bisa akses untuk melihat tanpa edit, tapi accounting finance bisa membuka semua produk. Apakah bisa? Dari tim jurnal silakan yang ingin menjawab.
Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Jadi untuk kebutuhan tersebut kita punya fitur namanya custom roles. Mungkin sebelumnya dari Bapak Ibu sekalian tahunya lebih ke roles yang sudah define dari jurnal nih, ada accounting, ada warehouse, dan report leader gitu misalnya. Tapi sekarang kita juga punya custom roles, jadi kita bisa spesifikin nih fitur page mana atau menu yang mana user ini bisa melakukan apa aja nih, bisa lihat doang kah, bisa edit, bisa buat, atau bisa delete gitu juga gitu. Jadi kita bisa lebih customize nih akses-akses dari setiap uh, apa karyawan-karyawan dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Sama fiturnya custom roles seperti itu. Mungkin akan coba saya share guidebooknya di kolom chat kali ya, Boleh, boleh, teman-teman. boleh. Jadi dari Ibu Fitri bisa langsung baca aja dari guidebook yang akan di-share ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut dari Bapak Mustafa. BOM, BOM bisa diimportkah jika SKU di perusahaan banyak? Oke, silakan bagi tim jurnal yang ingin menjawab. Oke, untuk import juga sama nih. Ke kondisi sekarang kita belum ada untuk fitur importnya, tapi untuk kedepannya mungkin sekitar hingga awal 2025 mungkin kita ada pengembangan ke arah sana seperti itu sih untuk sekarang. Oke, oke, thank you atas jawabannya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Andri. Halo, selamat selamat siang. Untuk controlling controlling hasil prosesan barang yang sudah dikonversi itu ada di mana ya? Boleh silakan dari mungkin dari Kak Tarik atau Kak Haidar ingin bantu menjawab. Ya, mungkin aku bantu jawab ya. Semoga suaraku clear. Oke, Aku yang pertama kalau misalnya untuk dari produk conversion yang ada di jurnal sekarang atau produk bundle track itu sebenarnya akan otomatis masuk ke produk modul. Jadi kalau misalnya dia pakai produk conversion, produknya akan bertambah stok di produk master data kita. Terus kalau misalnya untuk production sendiri sama nih, baik main output maupun additional output gitu ya, atau produk turunan atau side by products-nya itu juga akan masuk ke modul produk kita. Jadi bisa kita kontrol di semua modul produk kita sama. Kalau misalnya ada reports atau ada akses yang biasa kita lakuin untuk modul produk, hasil produk konversi bisa dilihat di situ juga. Cuma mungkin kalau misalnya ada maksud lebih spesifik bisa dipaparkan sih Pak untuk maksud pertanyaannya Pak. boleh boleh aku coba on mic-kan saja ya. Sebentar. Tadi nama bapaknya adalah oke Bapak Andri. Oh, Bapak Andri sepertinya udah live duluan ya. Oke, mungkin aku bisa lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari oke dari Bapak Abdurrahman ya. Selamat siang, izin bertanya. Pada saat kirim kirim melakukan ekspor data general ledger, kenapa tidak keluar nama vendor atau customer sedangkan nomor invoice atau expense ada tapi nama vendor atau customer tidak muncul? Oke, mungkin bisa bantu dijawab. Oke, halo dari teman-teman mungkin bisa bantu dijawab dari mungkin Kak Viv atau Kak Tarik atau Kak Haidar. Oke, atau mungkin suaraku kurang terdengar ya? Halo Rahul, sorry boleh diulang nggak pertanyaannya? Kayaknya aku yang putus-putus sih barusan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman. Selamat siang, izin bertanya pada saat eh, kirim melakukan ekspor data general ledger, kenapa tidak keluar nama vendor atau customer, sedangkan nomor invoice atau expense ada, tapi nama vendor atau customer tidak muncul. Oke, jadi kalau misalnya di General Ledger sendiri sebenarnya
objektifnya itu kita gunakan untuk pencatatan akuntansi. Jadi sebenarnya yang di generate sama General Ledger sendiri itu adalah dari informasi account transactions atau informasi journal entries yang otomatis terbuat dari sebuah transaksi. Nah, sedangkan untuk informasi customer atau informasi vendor itu sebenarnya kita simpennya di si transaksinya sendiri. Kayak gitu. Jadi bukan berhubungan langsung sama sama account transactions kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang ada kebutuhan, mungkin kita nanti bisa ngobrol juga karena kita juga sebenarnya bisa fasilitasin via custom reports kayak gitu sih. Mungkin semoga menjawab ya, Bapak. Oke, oke, oke. Siap. Mungkin dari Bapak Abdurrahman apakah sudah menjawab? Halo Bapak Abdurrahman. Halo Bapak Abdurrahman. Oke, sepertinya Halo, halo apakah sudah menjawab untuk jawabannya Bapak Abdurrahman? berjawab. Tapi menurut saya kan bagi kami itu penting juga untuk mengetahui karena kan di ekspor jurnal itu kan dia ada uh, phone name, transaksi, number. Numbernya ini kan dia kan terintegrasi pada sales atau expense. Nah, kenapa tidak ada waktu kita penarikan jurnal itu inginnya sih kalau bisa lebih enak kan ada ter informasi ini numbernya ini vendornya siapa atau customernya siapa gitu. Begitu aja. Sayang aja menurut saya rasanya kalau seandainya ada informasi numbernya tapi tidak terintegrate dengan nama customernya gitu. Jadi itu dari saya. Oke, oke. Mungkin dari Katarik mungkin masih ada tambahan. Oh, pertama, terima kasih banyak Pak Abdul Iman untuk feedbacknya. Mungkin feedbacknya kita tampung dulu ya untuk jadi feedback masukan kita ke depannya. Mungkin nanti kalau misalnya emang masih ada kebutuhan lebih lanjut atau pengen lebih cepat, kita juga bisa nih untuk arahin ke custom report gitu ya. Kita sekarang untuk uh, melakukan customisasi reports gitu Pak. Cuma kalau misalnya untuk jangka panjang developmentnya mungkin kita tampung dulu untuk sekarang feedback dari Bapak Abdul Rahman. Terima kasih banyak Pak untuk feedbacknya. Oke, terima kasih banyak Bapak Abdurrahman atas feedbacknya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aldi ya. Jadi Bapak Aldi, halo selamat siang Kak, perusahaan saya bergerak dalam bidang distributor buah Kak. Untuk di jurnal sendiri, adakah solusi untuk pencatatan barang waste atau barang yang bisa di reject baik tingkat pelanggan maupun pada saat barang masuk? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih dari tim jurnal. Mungkin dari Kak Viv atau Kak Tarik. Halo, halo, halo. Oh iya, halo. Mungkin bantu jawab kali ya buat pertanyaan dari Pak Aldi. Untuk terkait pencatatan barang W atau barang BS yang di reject, baik barang masuk, baik saat barang dikirim ke pelanggan ataupun pada barang masuk, saat ini memang belum ada solusi spesifik Pak Aldi. Nanti paling saya izin nanya-nanya lebih dalam ya ke Pak Aldi terkait kebutuhannya seperti apa. Untuk saat ini memang belum ada solusi spesifik. Thank you. Oke, oke, oke. Siap. Thank you Mas Haidar atas jawabannya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas dari Rawat, aku mungkin tambahin, sorry, sorry aku potong. Mas oke. Rawat, aku nambahin. Jadi emang kalau misalnya untuk handling barangnya sendiri, kita belum ada solusi yang very spesifik gitu ya. Tapi sebenarnya kita bantu handle-nya itu dengan cara return sih yang sekarang kayak gitu. Nah, sebenarnya kita juga ada gitu ya roadmap untuk develop fitur um, return atau control return dari sebuah barang. Mungkin nanti seperti yang tadi Aji mention ya, nanti kita coba reach out untuk diskusi lebih lanjut, Pak. Cuma kalau misalnya yang sekarang memang untuk handling dari barang masuk dan barang keluar, baik dari purchase delivery maupun sales delivery, terus ke purchase return ke sales invoice, itu kita handle-nya via sales return dan purchase return, kayak gitu. Terima kasih. Oke.
Oke, oke. Siap. Thank you, Kak Tari. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip sih dari Bapak Fatur Rosi dan juga Ibu Nani Suwarni. Jadi, Mekari Pay ini apakah berbayar atau seperti apa? Bagaimana jika kita ingin mengaktifkannya gitu? Mungkin bisa dibantu sama Kak Debi Gunawan ya untuk pertanyaannya. Boleh, boleh. Mungkin aku biar gampang juga, apakah oke buat sekalian aku share screen sebentar ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar. Oke. Nah, untuk pengaktifan Mekari Pay-nya sendiri, ini Suaranya agak Mekari kecil, mohon maaf, Oh, Kak oke. Debi. Ini oke Oke, kah? ini udah aman. Oke. Nah, untuk pengaktifan Mekari Pay-nya sendiri, ini tidak ada biaya lagi ya untuk pengaktifannya. Di sini bisa dicari gitu ya, gimana cara sign up-nya itu tinggal ke sisi sebelah kiri. Biasa ini di bawah expense ada Mekari Pay. Nah, di sini tinggal diklik aja Mekari Pay. Nanti kalau misalkan sudah on board gitu ya, akan kelihatan seperti ini. Cuman nanti kalau misalkan mau sign up, nanti di sini kita akan ada step 1, 2, 3, 4 gitu yang harus dilakukan. Salah satunya itu adalah penguploadan dokumen, lalu kita juga ada beberapa video singkat untuk mengintroduce gimana sih cara memakainya si Mekari Pay ini gitu. Jadi nanti tinggal diikutin aja step-stepnya. Seperti itu sih untuk cara pengaktifan Mekari Pay-nya. Oke, mungkin seperti itu untuk mengaktifkan Mekari Pay. Mungkin selanjutnya kalau emang masih ada kebutuhan lagi atau masih ada kebingungan, silakan sampaikan saja di feedback form ya. Nanti akan dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih Kak Debbie atas jawabannya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah dari Oke, dari Kak Roro Anissa. Selamat siang Kak untuk Mekari Jurnal. Sehubungan dengan bisnis perusahaan banyak jenis banknya berdasarkan jenis pekerjaan, apakah hak akses setiap jenis kas atau banknya bisa dibatasi sesuai kebutuhan user masing-masing? Boleh silakan dari tim jurnal yang ingin menjawab. Oke, aku coba bantu jawab ya. Untuk dari kas dan bank, sebenarnya untuk banker atau specific accounts itu kita juga bisa segregate aksesnya. Nah, itu nanti bisa sebentar. Aku coba untuk share guidebooknya ya. Ah, sorry. Nanti mungkin harusnya kita bisa share guidebooknya. Ah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, nanti di share aja untuk guidebooknya ya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, ingin mode cash advance dari awal kreatif. Apakah sebentar aku cari dulu pertanyaannya. Emang Oke. tahu ini tadi untuk pertanyaannya tadi dari siapa? Sorry, yang pertanyaan terkait Sorry ini. yang barusan ya Mas ya. Iya, aku lagi cari juga. Yang barusan adalah dari yang barusan dari Kak Roro. Loro ya. Oke, siap. Yes, Roro Anissa. Nanti aku siap. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Mas Kevin Satria. Oh sorry dari Mbak Ayang Ardiana. Jadi siang untuk laporan stock of name bulanan masukkan masukkan saja di ekspor bisa bulan masukkan saja bisa diekspor ya seperti report lainnya. Lalu untuk produk bundling apakah sudah bisa diedit resep di dalamnya apabila dari manajemen kami terdapat update resep. Karena dari awal penggunaan jurnal 2020 apabila ada update resep harus kami upname dulu dan membuat produk baru dan produk lama sudah di archive. Sedangkan kami di industri F&B termasuk industri kreatif. Jadi selalu ada inovasi baru ya. Oke, thank you dari Kak Ayang. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan dari Bapak Kevin Satria Nugroho.
kita bisnis rental yang sudah memiliki aset dengan total quantity lebih dari 800.000 pieces, apakah ada fitur input quantity untuk mempermudah ketika menginput aset dalam jumlah banyak? Mungkin boleh Mas Haidar untuk membantu menjawab. Oh ya, mungkin cuma reiterate apa yang sudah ditulis di chat kali ya. Untuk saat ini memang belum ada Pak Kevin terkait input quantity karena memang untuk masing-masing aset ini perlu dikasih identifier sendiri dan untuk saat ini memang diberikan ke user untuk nomor ID-nya tuh harusnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita 800 kalau misalkan ada quantity banyak kita belum tahu, kita belum ada cara untuk melakukan auto assign dari ID aset tersebut yang memang harus ada. Gitu sih untuk saat ini yang bisa aku Oke, tahu. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Mas Haidar. Mungkin kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya, dua pertanyaan terakhir. Jadi yang pertama ada Bapak Supranusa Finance. Jadi untuk CNY berapa biayanya ya? Mungkin dari Kak Debi boleh di-share lagi nih untuk biaya CNY itu berapa? Boleh, boleh. Mungkin sekalian tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan international remittance ya, atau pentransferan uang ke luar negeri. Jadi memang untuk fitur ini itu ada di Mekare Expense. Jadi nanti perlu subscribe dulu ke Mekare Expense-nya, tetapi untuk biaya adminnya sendiri, untuk currency di luar CNY ataupun SAR itu adalah 50.000 per transaksi. Tetapi kalau untuk Chinese Yuan sendiri itu transaksinya adalah 200.000 untuk fee-nya seperti itu. Nah, untuk tadi yang 50.000 per transaksi itu udah all in ya. Jadi udah nggak ada lagi biaya-biaya tambahan. Sedangkan kalau yang Chinese Yuan ini itu ada biaya transaksi 200.000, tetapi nanti pada saat sampai ke China gitu ya, itu biasanya di bank penerima akan dipotong lagi gitu. Dan untuk amount-nya sendiri itu memang bervariasi tergantung bank di China masing-masing. Seperti itu sih untuk infonya. Oke, dari Bapak Supranusa Finance apakah sudah terjawab? Mungkin aku coba low to talk aja ya. Halo Bapak Supranusa. Halo. Oke, oke, belum ada respon. Sepertinya sudah terjawab. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rita Andriani. Halo Kak, untuk MekariPay kan bisa digunakan untuk payment ya. Lalu untuk payment gaji karyawan apakah bisa selain payment ke vendor atau supplier lain? Karena kebetulan perusahaan kami gaji karyawan produksi dibayarkan setiap minggu dan itu lumayan banyak. Jadi kalau fitur MekariPay bisa dipakai sangat membantu sekali. Mungkin boleh nih dari Kak Debi dijawab lagi pertanyaan dari Karita. Boleh, boleh. Jadi untuk pertanyaannya Karika ya itu jawabannya bisa banget sebenarnya dipakai untuk pembayaran gaji. Jadi mungkin nanti biasanya yang klien-klien kita lakuin itu mereka bakal masukin gitu ya data-data employee-nya dan juga nanti bank transfernya itu seperti apa. Tinggal dimasukin aja, nanti tinggal dari makernya tinggal bikin aja yang mau ditransfer itu berapa uangnya. Nanti setelah udah dirilis sama releaser, dia harusnya akan langsung transfer seperti itu sih. Jadi bisa untuk digunakan. Oke, oke, siap. Thank you Kak Debi atas pertanyaannya. Mungkin dari aku selanjutnya mau ini aja ya, infoin dari teman-teman mungkin ada yang ingin didemoin juga untuk fitur-fitur produknya. Jadi kita karena ada kebetulan ada tim jurnal dari sini, jadi mungkin teman-teman ada yang ingin didemoin produknya. Tadi juga sempat dari Kario juga minta produk demo, produk varian Mas gitu. Mungkin boleh nih langsung aja di demoin ya produknya dari teman-teman jurnal semua. Halo, paling tadi Pak Rio sempat tanya terkait varian ya. Boleh Yes, sedikit mungkin aku share screen dulu ya. boleh. Izin share screen ya, Mas Raul ya. Oke, kalau sekarang udah kelihatan belum ya layar? Udah muncul. Oke, jadi untuk fitur varian terkait produk varian. Untuk produk varian sendiri itu baru ada di paket yang baru, yaitu di paket plus sama paket 360. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekarang pakai paket yang lama,
pakai Pro Enterprise atau Enterprise Plus itu belum kelihatan di halaman tampilan produknya. Tapi kalau misalkan memang sudah ada, itu bisa dilihat dari dua tempat nih. Satu, bisa lihat dari daftar varian. Kalau misalkan di sini saya sudah punya contoh produk yang namanya kaos Bandung. Dengan masing-masing variannya itu adalah warna dan juga ukuran. Jadi kaos Bandung biru, L, M, S, XL, XXL, warnanya kaos Bandung ada warna dan juga ada ukuran. Untuk warna ada biru kuning, sementara untuk ukuran ada dari S sampai XXL. Itu. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri juga di sini, kita bisa lihat nih untuk varian tersebut sebenarnya datanya apa aja, terus ada varian apa aja. Kalau di sini ada warna sama ukuran dengan masing-masing data keterangannya apa aja. Dan untuk masing-masing stok stok yang ada, minimum stok, buy price sama sell price untuk masing-masing varian itu bisa dilihat juga di halaman ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau edit gitu ya. Jadi ketika kalau misalkan di halaman produk sebelumnya itu kita bisa ngedit, kita bisa langsung masukin banyak hal dan perlu kita konfigurasi per produk nih. Jadi kita perlu konfigurasi si kaos Bandung warna biru ukuran S, biru M, biru L dan lain-lain. Sementara kalau misalkan udah pakai varian itu sebenarnya cukup atur sekali aja untuk yang bagian beberapa bagian kayak misalkan terkait terkait unit, kategori, deskripsi, akun-akun penjualan, akun-akun pembelian sama definisi apakah dia dilacak atau tidak itu sebenarnya cukup sekali saja di setnya. Sementara yang lain itu akan di set secara individu. Nah, kayaknya ada lemot nih internet saya, maaf. Oke, coba balik dulu deh. Nah, kalau misalkan cara masukinnya gimana, kita coba di action ini ada satu yang baru nih, yaitu tambah produk dengan varian. Jadi kalau misalkan kita pakai contoh ya, kemeja muslim gitu, dengan bisnis, baju, di sini kita bisa naruh sebenarnya dia itu ada atribut apa aja. Kalau misalkan baju kayaknya warnanya sama sih, variannya sama, kita bisa pakai ukuran. Di sini ada S dan XL, SL dan juga XXL. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya kita bisa ngatur untuk individu, untuk per masing-masing varian itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita tambah atribut, misalkan motif gitu ya, warna aja deh, lebih standar. Nah, kalau misalkan dari warna, kita misalkan tambahin warna putih dan juga warna biru. Dari sini akan langsung kelihatan sebenarnya di sini bisa langsung di-generate otomatis oleh dari sistem jurnal untuk kombinasi variannya itu apa aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngesetnya lebih gampang, kita bisa taruh seperti itu sih. Misalkan kita belinya 20.000, sementara kita jualnya 50.000, terus semuanya itu minimumnya ada 5. Ini kita apply semua. Untuk produk code maupun barcode itu sebenarnya udah bisa di set per masing-masing produk. Per masing-masing di level varian, bukan di level produk utama. Kemudian kita save. Lalu ditunggu sebentar karena sistem otomatis ngebikin berapa nih? Kita dari sistem tuh otomatis akan ngebikin 20 produk, akan ngebuat kurang lebih 10 produk, sorry. Jadi ketika kita membuat produk dengan varian tadi sekali, yaitu untuk kemeja muslim, maka akan langsung kebuat 10 produk lainnya. Kemeja muslim, L biru sampai kemeja muslim XXL yang warna putih. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, kita bisa lihat produk detailsnya untuk kemeja muslim XXL, kemeja muslim XXL warna putih, itu kita juga bisa lihat ini sebenarnya sama seperti halaman detail produk yang ada saat ini. Untuk pemisah produk varian saat ini masih otomatis menggunakan slash. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk namanya akan otomatis di-generate oleh sistem. Oke, kurang lebih itu untuk quick demo dari produk varian. Oh ya, sorry, sama satu lagi. Kalau misalkan ada penjualan atau pembelian, itu yang dapat digunakan adalah produk yang kemeja muslim L biru ini ya, dan bukan kemeja muslim. Jadi kalau misalkan kita lihat pembuatan, kalau misalkan kita coba buat penjualan,
Maka yang muncul di sini di daftar produk adalah yang ada ukuran yang merupakan variannya, yang udah termasuk ukuran dan juga warnanya. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk quick demo dari sore ini terkait produk varian. Aku balikin ke Mas Rahul ya. Thank you. Oke, oke. Terima kasih Mas Haidar atas demonya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan yang benar-benar terakhir. Oke, ini ada dari Ibu Atik Abdiah. Pertanyaan adalah kalau yang selama ini siangkah untuk materi yang sekarang di-share, apakah akan ada penawarannya lagi? Kalau yang selama ini saya menggunakan sistem konversi, terus tadi kan ada sistem bill of material, itu gimana ya? Update lagi atau gimana? Mungkin dari Kak Afif ya, mungkin bisa bantu jawab. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk penggunaan bill of material itu, Ibu harus upgrade nih ke paket terbaru kami atau add-on dari sisi namanya Advanced Production Module, Bu. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya Ibu tertarik nih dengan bill of material, saya sampaikan di feedback form mungkin ya. Nanti dari teman-teman account manajernya, account manajemen dari jurnal akan mencoba menghubungi Ibu. Seperti itu mungkin. Betul. Oke, dari Ibu Atik, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Udah aku allow to talk nih, udah on mic juga. Oke, terima kasih yang sudah disampaikan gitu kan. eh saya kan selama ini pakai sistem konversi ya. Kemudian kalau saya mau coba pakai bill of material, apakah nanti itu ada harus bill of materialnya itu harus ada lagi, diinstal lagi atau gimana gitu? Nanti harus pakai dua-duanya atau dipakai satu? Satu aja, salah satu gitu. Oke. Sebetulnya kalau misalnya install lagi nggak perlu, Bu, karena kita kan sudah dalam satu sistem yang sama. Nanti modulnya mungkin namanya modul production, Bu. Seperti itu. Production. Modul production. Kan kita ada beberapa step ya Mas di kami. Kita dari bahan baku itu dicat dulu, kemudian dari proscat, dari cat, dari setelah dicat itu kita baru assembling gitu. Berarti nanti kita jadi selama ini itu ada dua konversi gitu kan. Nah, Ya, kalau ya. pakai bill of material itu nanti berarti itu udah jadi satu gitu. Iya, Bu. Jadi di bill of material kan ada satu section namanya routing ya, Bu. Nah, di sana itu ada proses-proses yang bisa dimasukin tadi mulai pengecatan atau pengelasan misalnya seperti itu bisa dimasukin, Bu. Oh Nanti bisa gitu. dipantau juga lewat dashboardnya gitu, kira-kira untuk pengecatan sudah selesai atau belum, seperti itu, Bu. Oh gitu. Oke, oke. Sebenarnya tadi itu banyak ya materinya ya. Cuma karena penyampaiannya itu terlalu cepat, jadi kayaknya saya lompat-lompat ngikutinnya I see. gitu. Saya Ya, ada butuh tadi yang bill of material, kemudian ada butuh expense, kemudian ada butuh cash flow juga. Jadi ini mana betul. dulu nih yang mau dikerjakan gitu. Jadi Oh iya, Baik. Ibu maaf, aku izin masuk sedikit. Jadi nanti untuk recordingnya akan kita share ya. Jadi nanti Ibu bisa nonton ulang. Jadi hmm, bisa lihat materinya pelan-pelan lagi. oke oke. Nanti tinggal isikan feedback form aja ya. Nanti kita Hmm, hmm. kirim lewat situ. Oke? Ya, atau Bu bisa join di jurnal mastering kelasnya, Bu. Nanti di sana akan lebih detail nih, Bu, terkait produknya sih. Jadi nanti dari teman-teman account management akan share nih, kira-kira dari setiap fitur ini penggunaannya seperti apa, mulai dari tadi production, terus produk varian, sampai expense management juga kita punya sesinya sendiri, Bu. Nanti Oke mungkin Ibu oke. bisa isi di feedback formnya. Kalau Ibu tertarik ke jurnal mastering kelas seperti itu, Bu. Hmm. Kalau menu cash flow sendiri itu ada nggak sih Mas di jurnal? Kalau selama ini aku lihat tuh ada arus kas ya. Iya, betul, Bu. Harus Tapi kas sama cash flow sama. oh, sama itu. Ya. Oh, oke oke. Kayaknya kalau yang saya pahami itu kan kalau yang di arus kas itu kan apa namanya? Apa ya? Kalau cash flow itu kan yang benar-benar real dia keluar cash out ya. Entah itu buat
pembayaran apa namanya expense, pembayaran supplier atau pembayaran angsuran yang saya pahami seperti itu ya. Nah, kalau di arus kas kan kayaknya ada yang dia itu tidak keluar cash out-nya, tapi di situ dianggap keluar ya Mas ya. Eh, yang tidak dianggap keluar seperti apa, Bu? Sorry. Jadi misalnya nih saya ada gaji gitu kan. Misalnya gajinya 5 juta. Dia ada potongan pinjaman karyawan, ada pinjaman karyawan lah misalnya 1 juta. Sehingga cash out saya itu hanya 4 juta. Nah, tapi kalau di arus kas itu dia kalau gaji tetap diinput apa namanya real cash out-nya jadinya dia tetap 5 juta ya di situnya. Oh, kalau seperti itu mungkin perlu dikonfirm dulu, Bu, kayaknya ke customer support kami, Bu, untuk Oh pertanyaan yang gitu. lebih seperti itu, Bu. Ya. Spesifik itu ya. Oke deh, oke. Ya, Makasih ya Mas ya. ya, makasih, Bu. Oke, 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 siap. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaan di sesi Q&A ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab itu karena pertanyaan juga serupa ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah terjawab. Terus buat teman-teman yang masih ada unek-unek, yang masih kebingungan, yang masih ada kebutuhan, boleh sampaikan saja di feedback form berikut ini yang udah tampil di layar. Buat teman-teman yang mau ikut jurnal mastering class juga boleh karena kebetulan kita di minggu ini jurnal mastering kelas ini temanya seputar expense ya. Jadi untuk di Rabu depan, jadi kita jurnal mastering kelasnya akan ada Mekari Expense Management. Jadi yang dibahas, jadi teman-teman bisa banget konsultasi di situ yang masih ada kebutuhan. Oke, terima kasih Kak Hari Afif, Kak Afif, Kak Debi, Kak Haidar, dan Kak Tarik. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi kuis. Jadi untuk teman-teman yang udah ngisi namanya, mengisikan feedback form, namanya akan kita kocok nih sebentar lagi di sesi kuis. Aku tunggu 1 menit lagi aja ya buat teman-teman semua mengisikan feedback form karena nanti akan kita undi namanya, nanti akan ada voucher GoPay dengan total 50.000 untuk 6 orang senilai total 300.000 rupiah. Jadi lumayan banget nih. Aku tunggu ya 1 menit untuk teman-teman mengisikan feedback form. Jadi boleh banget kebutuhan-kebutuhannya disampaikan aja di feedback form. Nanti juga akan ada e-sertifikat. Jadi untuk namanya tolong dituliskan dengan benar ya karena takut typo. Oke, karena udah jam 3 lewat 11 juga nih, aku coba next aja ke sesi quiz ya. Mungkin aku coba share screen dulu. Oke, apakah sudah muncul? Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi udah isi feedback form, nama-namanya udah muncul ya di sini nih nama-nama teman-teman yang udah isi feedback form. Jadi aku acak di quiz ini ya, nanti akan mendapatkan saldo GoPay. Oke, aku coba random ya. Jadi untuk teman-teman yang masih stay, nanti aku akan panggilkan teman-teman jadi yang masih stay yang akan dapat. Oke, dari Mbak Naza. Mbak Naza aku cek. Oh, ada nih Mbak Naza. Coba aku kalau to talk dulu. Halo Mbak Naza. Halo Mas, denger nggak? Oke, oke, selamat Mbak Naza. Mbak Naza dari company apa ya? PT Mitra Tritunggal Mitra Selaras, kita di bidang Oke, HR. Nah, oke, oke, siap. Terima kasih Mbak Naza udah ikut webinar sampai di akhir sesi ya. Nanti akan kita hubungi untuk voucher GoPay-nya. Terima kasih. ya sama-sama. Oke, kita next ke pemenang berikutnya ya.
Oke, Mbak Keti. Mbak Keti, oh sepertinya masih ada ya. Halo Mbak Keti. Halo, Halo, oke, boleh Mbak Keti boleh perkenalkan nama dan company-nya? aku Kathy dari PT Wahana Inspirasi Bintang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Keti Thank udah you. ikut sesi webinar sampai di akhir sesi. Selamat. Nanti akan kita hubungi ya untuk voucher GoPay-nya. Thank you. Oke, kita next berikutnya. Masih ada 4 pemenang lagi yang akan kita undi. Oke, ada Bapak Toga. Bapak Toga, halo, yang baru di Kampung Boron. Aku Halo Total. Mungkin Bapak Toga bisa masih hadir nih, mungkin bisa chat nih kehadiran atau oh boleh Halo, Bapak Toga. Halo. halo Bapak. Halo Bapak Toga. Halo Bapak. Bapak Toga boleh perkenalan dari company apa? Ya, saya dari Togap. Saya Togap Tambu Bolon dari company Travelio, Pak. Horizon Internusa Persada. Halo? Halo? Halo, halo. Yes. Ya, seperti ini kayaknya Mas Rahul nih yang disconnect, Pak. Suara saya terdengar kan ya, Pak Togap? Suara saya terdengar? Aman, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, halo. Halo, halo. Oke, maaf tadi sedikit terputus. Halo Bapak Togap. Halo, Boleh selamat. perkenalan Bapak Togap dari company apa ya? Nama saya Togap dari company PT Horizon Internusa Persada. Lebih dikenal Oke, sebagai Travelio, Pak. oke, oke, siap. Terima kasih Bapak Togap. Nanti akan kita hubungi ya untuk voucher GoPay-nya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke pemenang berikutnya ya. Oke, berikutnya ada dari Mbak Iva ya. Mbak Iva, oh sepertinya masih ada Mbak Iva. Aku udah allow to talk. Halo Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Mungkin masih di sana, masih hadir di webinar atau mungkin kalau tidak bisa on mic bisa ketik di kolom chat supaya kita bisa konfirmasi kehadirannya nih kalau Mbak Iva masih hadir sampai di akhir sesi. Halo Mbak Iva. Halo. Oke, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Iva sudah. Oke, oke, siap. Nanti akan kita hubungi ya untuk voucher GoPay-nya. Terima kasih, Mbak Iva. Aku lanjut ke pemenang berikutnya. Oke, ada di Mas Maulana, Maulana Arba. Ini ada 2 Maulana, tapi coba aku allow to talk dulu ya. Halo, apakah benar ini Mas Maulana Arba Aryadi? Halo, halo. Iya, betul. Oke, boleh perkenalan Mas Maulana? Oh ya, saya dari PT Smart Risk, Solusi Manajemen Risiko Terintegrasi. Oke, terima kasih Mas Maulana sudah hadir di webinar sampai di akhir sesi. Nanti Ya, akan kita terima hubungi kasih. ya. Oke, kita akan lanjut ke pemenang terakhir. Oke, ada Muzayaroh. Halo, Ibu Muzayaroh. Halo, aku udah low to talk. Halo, Halo. Oke, selamat Ibu Muzayaroh. Mungkin bisa terima perkenalan. kasih.
Saya dari Stikus Mudia Husada Madura. Oke, oke. Siap, terima kasih banyak Ibu Muzayaro udah ikut webinar Sama-sama. sampai 2 sesi. Nanti untuk hadiahnya kita akan hubungi lebih lanjut ya. Oke, oke, karena udah cukup ya, udah 6 pemenang. Mungkin aku cukupkan untuk sesi sesi kuis kali ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin udah aku cukupkan untuk webinar Jurnal Growth Series pada kali ini. Terima kasih udah hadir teman-teman semua. Sampai jumpa di Jurnal Growth Series berikutnya. Harus kualirkan air mata untuk